Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru sekalian. Salam Guru Penggerak Angkatan 10 tahun 2024. Kembali lagi bersama saya, Willy Brodoswarno SPD, calon Guru Penggerak Angkatan 10 dari SMA Negeri 8 Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya akan menguraikan koneksi antar materi modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha-usaha rasional yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan belajar peserta didik. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru telah melaksanakan peran dalam pembelajaran yang berpihak pada murid, efektif mengeksplorasi seluruh kekuatan kodrat dan potensi pada diri murid dengan mengoptimalkan keterlibatan murid dalam seluruh proses pembelajaran. Kenapa harus diferensiasi? Kita perlu menyadari bahwa setiap anak memiliki kemampuan, karakter, minat, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi akan mengakomodasi seluruh perbedaan-perbedaan yang ada pada diri murid, sehingga mereka dapat mengalami pembelajaran. Mereka terlibat di dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar, baik itu gaya belajar, minat, maupun profil belajar peserta didik. Lalu bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus merancang pembelajaran dengan menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan sesuai kebutuhan belajar murid. Yang kedua, guru harus mampu memetakan kebutuhan belajar murid, baik kesiapan, minat, maupun profil belajarnya. Yang ketiga, menghadirkan lingkungan belajar yang menyenangkan dan dapat memotivasi murid untuk belajar. Yang kelima, melakukan penilaian yang berkelanjutan dan refleksi di akhir pembelajaran. Guru mengetahui bahwa setiap murid memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Kebutuhan belajar murid dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness. Kesiapan belajar dapat diketahui dengan melakukan asesmen awal untuk mengetahui apa yang telah diketahui oleh murid dan bagaimana posisi murid pada saat mereka hendak belajar. Yang kedua adalah minat belajar. Minat adalah keinginan atau kesukaan terhadap sesuatu. Dengan mengetahui minat setiap murid, murid akan merasa antusias untuk belajar dan dapat memicu keingintahuan mereka dalam belajar. Yang ketiga, profil belajar. Profil belajar adalah lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan anak-anak lainnya. Bagaimana cara memetakan kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda? Kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda dapat diidentifikasi dengan cara-cara berikut. Yang pertama, melakukan observasi atau pengamatan terhadap perilaku murid. Yang kedua, melakukan refleksi terhadap seluruh proses pembelajaran. Yang ketiga, melakukan asesmen diagnostik awal atau asesmen formatif. Yang keempat, bisa juga dilakukan dengan mewawancarai anak dan orang tua peserta didik. Serta yang berikutnya, kita juga dapat mencari informasi dari guru kelas atau guru lainnya dari sekolah atau kelas sebelumnya. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, terdapat 3 strategi yang dapat digunakan. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah konten yang akan dipelajari, misalnya materi, konsep, keterampilan, sesuai kurikulum yang sedang digunakan. Guru perlu menyesuaikan konten dengan kebutuhan belajar yang beragam. Yang kedua adalah strategi diferensiasi proses. Merupakan
proses belajar yang bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memaknai dan memahami apa yang terjadi. Apakah murid belajar secara mandiri atau berkelompok? Apakah perlu diberikan dukungan? Dan seberapa besar dukungan yang perlu diberikan? Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Produk berarti bukti apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk yang dihasilkan, seperti hasil latihan, penerapan, dan pengembangan terhadap konten-konten yang telah mereka pelajari. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru dapat menerapkan salah satu, dua, atau juga kombinasi dari ketiga strategi diferensiasi dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid kita. Bagaimana keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lain sebelumnya? Apakah ada koneksi antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya? Jawabannya pasti ada. Ada beberapa modul sebelum modul pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, modul filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, modul nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, modul visi guru penggerak. Dan yang keempat adalah modul budaya positif. Koneksi pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memungkinkan guru dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan belajar peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi merupakan upaya belajar yang berpusat pada murid. Pembelajaran seperti ini tentunya sesuai dengan pandangan KHD tentang murid, bahwa setiap anak itu unik dan berbeda-beda. Maka, upaya untuk memperlakukan mereka dalam belajar juga harus disesuaikan dengan keberagaman mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai kodrat mereka. Yang kedua, koneksi pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak. Praktik pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid merupakan praktik pembelajaran seorang guru yang memenuhi peran-peran guru penggerak seperti berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan mandiri. Selain itu, untuk memaksimalkan proses pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memiliki nilai-nilai guru penggerak, sehingga terwujud pembelajaran yang berpusat pada murid dan dapat membangun jiwa kepemimpinan murid. Koneksi pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak. Selain untuk mewujudkan kepemimpinan murid, pembelajaran berdiferensiasi juga dapat mewujudkan visi seorang guru penggerak, khususnya untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai profil pelajar Pancasila ini dapat diperoleh melalui berbagai kegiatan yang melibatkan murid dalam proses pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Bagaimana koneksi pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif? Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, manajemen kelas dan suasana belajar yang kondusif merupakan faktor penting untuk mewujudkan proses belajar yang merdeka, menyenangkan, dan memotivasi murid untuk belajar. Selain itu, dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyediakan konten yang bervariasi, dan murid dapat memilih konten atau materi sesuai minat dan gaya belajar mereka. Dengan proses belajar yang lebih menyesuaikan kebutuhan belajar murid, murid dapat lebih mudah mengenal dirinya sendiri dan kemampuannya, juga sesamanya dalam ruang belajar, sehingga tercipta kondisi belajar yang saling mendukung. Dengan melakukan pemetaan terhadap kebutuhan belajar murid,
penyediaan konten yang disesuaikan, proses yang akomodatif, murid merasa senang, diterima, dihargai, dan dapat memacu semangat belajarnya. Dengan kondisi seperti itu, akan tercipta budaya positif pada diri anak murid, yang kemudian budaya positif dalam diri tersebut bersayap menjadi budaya positif di sekolah secara umum. Akhirnya, Bapak Ibu guru hebat, sekian saja ulasan saya terkait koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Saya mengucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, salam dan bahagia.